pertama Bapak dikasih kode khusus 001 gitu. Kenapa saya bisa dituduh orang soal? Saat setting di bahasa Inggris, saya yes no doang tahunya ya kan. Pas saya nyampe, bilangnya luar biasa. Pas saya nyampe ke Cinere, tahu-tahu dia nangis pokoknya nangis aja. Saya dicium, saya melongo ya. Intimidasi dari opang atau apa? Nah, pas saya ambil, saya datang ke rumah customer, kok datanglah opang, 8 orang. Takut mungkin. Apa? Tapi saya ditendangin di situ. Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Kramasta Palano. Nah, kali ini di samping saya nih udah kedatangan driver 001 Gojek nih guys. Oke. Oke. Beliau bernama Pak Mulyono ya. Oke, Pak Mul. Ya. Terima kasih sudah datang. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Mul. Dulu profesi Pak Mul sebelum di Gojek nih, apa nih Pak Mul? Opang, Opang ya? ojek pangkalan. Ya, kadang di Dharma Wangsa, kadang di Santa, banyak pangkalan. Pokoknya sekitaran Blok M lah. Beneran Gojek ya? Nah, awal mula tahunnya Gojek tuh Pak Mul, gimana tuh ceritanya Pak Mul? Boleh diceritain nggak Pak? 2010 waktu itu saya dapat info dari teman di Opang bahwasanya ada ojek melalui call center yang informasi begitu. Nah, saya penasaran kayak apa sih? Dan kan kita kalau ngopang itu kan siang itu kan emang nggak ada kan, sepi ya kan. Lapornya Udah saya coba cari info. Nah, kebetulan kan saya dikasih patongannya katanya di belakang pasar Mistik di Jalan Kelinci. Nah, saya datang ke situ. Saya semakin enggak kok ini serius, kantor Gojek kecil banget. Jadi kecil, kayak garasi mobil gitu disulap jadi kantor. Pas saya tanya, Pak mau izin mau nanya, bener nih kantor Gojek? Iya Pak, ada keperluan Pak, saya mau daftar. Syaratnya apa aja? Nah, waktu itu persyaratan cukup fotokopi KTP, fotokopi STNK, fotokopi SIM. Udah itu aja. Udah, saya daftar. Seminggu kemudian saya dipanggil. Nah, di telepon sama Gojek, panggil training. Oh, ada training itu? Training. Nah, ruangannya buat training cuma 3 orang. Di kantor itu juga? Iya. Di Kames nih? Iya, di kantor Gojek di training. Jadi kecil banget. Jadi pet-petan tuh. Cuma 3 orang, 4 sama yang training manajernya. Jadi karyawan cuma ada 3 orang. Nah, waktu itu saya ketemu Pak Nadi, namanya Nadi gitu. Ada di situ. Training, setelah training selesai pulang, saya dikasih uang 20.000. Katanya buat ganti uang bensin. Ya, masih ingat saya. Dikasih uang 20.000, udah balik ke pangkalan. Setelah balik ke pangkalan dikasih orderan pertama. Wah, gemeter. Pak, bisa minta tolong ambil orderan ini Pak. Nah, ini Pak Mulnya maksudnya pada saat itu kan belum canggih ya aplikasinya gitu ya. Nah, itu sistem ordernya gimana tuh customer-nya? Boleh diceritain? Jadi kalau customer itu telepon dulu Gojek, telepon, saya mau nganter barang. Karena waktu itu emang 85% orderan masih barang, paket, gosen lah. Kalau sekarang kan gosen, kalau dulu kan barang. Jadi 85 gosen, 15%-nya orang. Nah, jadi customer telepon ke Gojek. Nah, Gojek baru telepon ke drivernya. Nah, waktu itu drivernya masih sedikit banget, baru sekitar 20-an orang. Nah, saya kan nongkrong di Dharma Wangsa tuh sampai Polres Jakarta Selatan. Pak, bisa minta tolong ambil order. Bisa, cuman gimana caranya? Terus saya tanya, pertama kali dapat order kan kaget gitu. Nah, pas yaudah Pak, nanti saya kirim alamatnya, alamat pengambilan barangnya, sama alamat tujuannya. Oh iya, kirim aja. SMS ya? Blok masuklah SMS dari Gojek.
antara alamat penjemputan sama alamat pengantaran. Ambil barangnya di Pondok Indah 6 kilo kita ngambil. Jemputnya aja tuh Pak? Iya, 6 kilo. Jadi dari Dharma Wangsa ke Pondok Indah 6 kilo, udah saya ambil barangnya, antarnya ke Pegangsaan. Iya, Pegangsaan, ongkosnya itu 35.000, potongannya 40%. Pada saat itu Pak? Pada saat itu 40%. Jadi ya kita mah seneng aja waktu itu. Driver masih sedikit, sehari bisa dapat 6, 7, 8, udah alhamdulillah banget. Nambahin kita, pagi kita ngopang, siangnya kita ngambil orderan Gojek. Waktu itu, karena programnya Pak Nadi waktu itu emang memperdayakan waktu luangnya tuh Pak. Oh siap. Waktu itu program pertama kalinya Pak Nadi waktu itu. Ya. Jadi pada saat Bapak mendaftar awal nih, nah itu berhubungan ada kode khusus kan Pak? Kenapa Bapak dikasih kode khusus 001 gitu? Apakah Bapak yang pertama mendaftar? Kan banyak teman-teman juga nih Pak. Nah itu prosesnya gimana Pak? Nah kalau kita bicara proses, kenapa saya bisa dituju ke hal, saya sendiri pun tidak paham. Mungkin manajemen punya data ya kan? Kan kalau kita bicara data kan kita pasti nggak boleh tahu kan? Nah itu. Nah saya sendiri pun tidak paham karena selama berjalannya waktu saya juga nggak pernah mengklaim bahwa saya ini driver Gojek 001. Sama sekali belum pernah saya mengucap kayak gitu. Kalau saya angkatan pertama iya, betul. Angkatan pertama 20 driver itu. Nah kalau untuk 001-nya manajemen pasti punya data. Pasti sih. Ada kemungkinan karena faktor histori nggak Pak? Mungkin Bapak yang lebih sering aktif gitu ya Pak pengambilan barang dari orderan itu dibanding driver lainnya di saat itu. Mungkin juga ya kan. Nah karena emang saya waktu itu cukup aktif banget untuk pengambilan order. Bagian saya seminggu itu saya 1,5 bagian saya ke Gojek. Kan customer bayarnya cash semua ke kita. Oh berarti itu gaji dari itu Pak? Oh, customer bayar kan cash. Wah, kita cuma duit mau banyak. Pakai semua. Nah, ntar seminggu kemudian ditagih. Ada tukang nagihnya dari kantor. Potongan ya, potongan 80%. Betul. Makanya waktu itu kita mensiasati bahwa kita narik 50.000 nih. Nah, dapat Gojek 20.000 nih. Udah masukin dalam jok. Jangan sampai kemakan dah. Udah nggak dicak-atik tuh. Ntar dibukanya kalau kolektornya Gojek datang. Tuh, setoran lo. Nah, kita dikasih rincian tuh. Tanggal sekian bawa sekian order. Tanggal sekian bawa sekian order. Itu jadi total dalam 1 minggu itu milik tagihan itu. Berarti seminggu sekali lewat. Dari pihak Gojek ke rumah Pangkalan atau? Pangkalan. Oh ke Pangkalan. Pangkalan. Rata-rata ke Pangkalan dan mereka juga udah janjian SMS. Waktu itu memang ramenya kan SMS, Pak. Jam berapa ada di Pangkalan? Tagihan sekian tolong disiapin. Udah kayak gitu aja bahasanya. Berarti nah, sekarang gini Pak Moni, selama di driver Gojek 001 ya, maksudnya dari angkatan 1 paling berkesan apa nih Pak Mo? Tahun 2018 itu gimana di saya Pak Mo? Yang Asian Games ada cewek. Oh, Menarik nih Pak Mo. ya kalau yang itu ceritanya saya ini habis dari sini saya dapat customer nganter ke Plaza Senayan. Nah dari Plaza Senayan saya selesai tuh orderan langsung nyamper. Gacor ya, sakit gacor. Cinere. Insyaallah. Udah, saya ambil. Pas saya nyampe di pintu 5 ya, kalau nggak salah pintu keluar itu pintu 5 apa pintu berapa lah? Ya. Kan itu lagi bubarannya, ya orang pada keluar, wah mana macet. Pas saat setting di bahasa Inggris, saya yes no doang tahunya ya kan. Oke, saya bilang tolong tunggu aja lah, saya OTW. Pas saya nyampe, bilangnya luar biasa. Jadi udah lebih dari setengah jam yang order, kagak ada yang mau ngambil.
girangnya luar biasa, seneng banget. Thank you Pak, thank you Gojek, thank you Gojek. Nah, jadi sepanjang perjalanan saya dari GBK ini sampai Cinere, iya, sajak ngobrol juga nggak ngerti ya kan, cuman dia senyum-senyum, terus pokoknya ngomongnya nggak jauh dari thank you. Terus saya bilang, kenapa nggak pesan taksi nih? Saya bilang, kan perempuan, kenapa nggak pesan taksi? Dia bilang, di taksi kan banyak. Dia bilang kalau bahasa kita, taksi tidak mau pakai kartu. Tembak ya? Tembak. Nah, ada minta yang 200, ada yang minta 300. Dia bilang, no money. Gitu kan. Pas saya nyampe ke Cinere, ya mungkin itu di rumah temannya, nah keluarlah dari rumah orang kita. Pak, terima kasih banget sudah mengantarkan tamu saya. Yang menyapa sama-sama Pak, ini kan juga saya dia mengantar sama sampai tujuan. Nah itu customer saya turun, kan ongkosnya waktu 38.000 ke sana ya, dari GBK 38.000, kasih uang lah 50.000 ya kan, kasih 50.000. Tahu-tahu dia nangis pokoknya, nangis aja, bisa dicium. Ucapan terima kasih. Cipika ya guys, cipika. Saya melongo ya. Saya minta diartikan sama yang bilang, Pak tolong artikan. Syukur banget Pak, seneng banget luar biasa. Iya, saya bilang pokoknya ucapan terima kasih Pak, jangan punya pemikiran yang enggak. Saya juga niat saya mengantar ya udah kasih saya antar. Oke. Ini pada saat dulu nih Bapak udah mulai ibaratnya booming ya, Gojek ya. Nah itu ada kejadian nggak intimidasi dari opang atau apa gitu? Sering. Sebelum booming saya pun sering diintimidasi. Pernah saya di Jababeka Cikarang, saya antar paket ke sana. Nah pulangnya ini masuklah orderan di Jababeka itu. Paket lagi kan, nah antaranya Ciledug kan saya bilang saya pulang di ongkos sih. Nah, itu berapa Pak ongkosnya itu? Hampir 200.000. Pulang, saya ambil kan. Nah pas saya ambil, saya datang ke rumah customer, kok datanglah opang 8 orang. Tahun kapan tuh Pak? 2014. Datanglah opang. Kamu bang, cancel nggak lo? Bang, 8 orang lo, bang, saya ngantar paket doang lo, ambil orderan paket nih bang, ngantar di Jakarta Ciledug. Terus nggak boleh saya ambil bang. Jadi saya udah merajuk, merengek dalam artian rendah diri, tetap nggak boleh. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo mau bawa orderan apapun, lo ngambil orderan apapun, sudah ada kesepakatan di sini. Gojek tidak boleh ambil orderan Jababeka. Udah bang, kalau emang nggak boleh, saya cancel. Paketnya saya ambil di sana. Mau juga gini kata apa? Tapi saya ditendangin di situ, tendangin. Wah, pokoknya ya segala intimidasi lah buat saya. Yang makian. Cuman yang paling parah itu waktu saya di Anggrek. Jadi bahkan saya itu sampai dikalungin celurit. Saya terpaket, saya tidak boleh masuk dalam komplek. Jadi di depan kompleknya itu kan opang banyak, ada sekitar 20-an orang lah. Dia bilang, bang, saya kan hanya ngantar aja bang. Oke, saya pokoknya nggak ngambil orderan bang, saya hanya ngantar orderannya aja ini. Ini bang paketnya. Udah sini paket gue yang nganterin. Gue balikannya. Ya nggak bisa begitu bang aturan Gojek. Nanti barang saya kalau hilang bagaimana? Tanggung jawab siapa? Pak. Saya pikir kalau gambaran oke lah. Toh kalau saya melawan pun pasti ya kalah. Saya sendiri, ya kan. Nah saya ngotot terus tetap mereka malah membabi buta.
itu motor saya itu guling-guling yang udah kayak main bola. Udah nggak, udah amat lah kalau bicara motor kan saya pikir waktu itu. Tetap oke bang, kalau emang begitu saya telepon customernya aja, saya minta waktunya sebentar aja, saya telepon customer keluar mau ngambil barangnya, udah saya pikir selesai dong. Lu mau kemana? Ya udah bang, saya balik. Kenapa lu nggak percaya? Kita sih mau nganterin ke dalam. Ini kepercayaan, ini peraturan dari Gojek kayak begini bang, saya nggak berani lawan. Wah, ada yang mau keluar lalu bunuh lo. Ya silakan bang, salah saya apa ya? Nah, alhamdulillah waktu itu mungkin orang bisa gani di sini. Datang lah. Iya, saya diselamatin bapak-bapak. Diselamatin. Kalian jangan main hati. Itu bapak itu ngomong didengerin soalnya sama opang-opang itu didengerin. Akhirnya saya dilepas, saya diperkenankan jalan. Bapak dulu juga bang saya. Itu bahasa nyampe rumah pun anak istri saya sudah berhenti dari Gojek. Sampai pulang ini. Ya, keluarga saya pun udah nggak ngizinin saya di Gojek lagi. Cuman waktu itu saya berpikir orang mulai nyari duit bener kok, masa iya sih. Nah, jadi kalau bertahan, nah setelah beberapa bulan kemudian kejadian lagi lah saya. Poin Square Lebak Bulus. Wah, padahal deket ya. Poin Square Lebak Bulus dulu kan rawannya udah kayak apaan? Saya dilempar konblok bang. Bener-bener saya dilempar konblok. Dari jalan. Nurunin customer. Customer malah. Dilempar konblok. Untung helm Honda itu waktu itu ya, helm itu kan lumayan. Oh keliengan, kagak bisa jalan saya. Keliengan. Saya kalau ditanya sejauh mana ya, luar biasa saya intimidasi dari opang di Gojek ini, saya udah alamin semua. Ya mungkin itu jejak pengalaman hidup saya, itu aja sih. Nah, kalau untuk yang Gojek saat ini, intimidasi itu masih terjadi nggak Pak? Untuk saat ini ya, kita nggak bicara belakang, untuk tahun ini. Untuk tahun ini yang belum bisa dikondusiin sih, setahu saya Stasiun Pondok Ranji. Stasiun Pondok Ranji, ya emang mereka tidak pernah main aktif, cuma cabut kunci. Kalau kita ngambil nebus, tuh berarti kan belum kondusif. Untuk semua wilayah Sudah sering kali. Bahkan shelter Gojek Mono sebenarnya ada loh, ada. Yang di sebelah sini tuh ada, yang di dealer Honda, yang di seberang sononya, yang di dekat Alfa, ya swadaya. Cuman kan terkadang teman-teman yang nggak tahu, itu aja sih. Kalau kita bicara sih sebenarnya nasional ini udah kondusif. Pernah sih waktu zaman perekrutan driver di 2015, pernah saya datang ke situ. Ini saya sendiri yang datang ke situ. Saya ditolak mentah-mentah, bahkan diusir dengan bahasa kasar. Waktu itu mah cacian makian itu makanan kita sehari-hari. Udah bener-bener timbang dicaci, dimaki, gampang udah makan makian. Bahkan saya pernah di Jepak Kamas, terus ditenteng sama korlapnya sebuah ormas. Gua dan gede, wenteng tonton gampar. Gojek menipu. Masalahnya apa ya bang? Ayo santai kita ngobrol, saya bilang gitu. Nah, jadi cerita punya cerita. Ada yang menjanjikan mau masuk Gojek, tapi anggotanya ini nggak masuk. Katanya mau berapa orang bang masuk Gojek? Anggotanya ada berapa? Besok ketemu saya di Gedung AK. Waktu itu kan perekrutan pas di Gedung AK. Besok ketemu saya di Gedung AK. Anak buahnya sampai 1 menit.
nggak usah main fisik. Nah, ada 30, saya tunggu besok jam 7 pagi di gedung AK, ketemu mas saya, apalin muka saya. Datang 30 orang, kita 30 menit terima. Sorenya di saya di telepon, Pak Mul, bisa ketemu Kang Mas nggak? Ngapain? Gambarin saya lagi. Lalu saya langsung gitu, mau gambarin saya laku enggak Pak, saya mau ngucapin terima kasih. Besok aja saya bilang, jual mahal saya gantian. Jadi Sebetulnya masalahnya di sini. betul. Jadi saya ini kenapa sih Pak ini sulit banget ajak gabung Gojek waktu itu. Jadi segala makian, segala cacian itu bukan membuat saya itu mundur, makin membuat saya pengen maju terus. Semakin tahu nih Pak dulunya seperti apa ya, kena suka duka lah dari angkatan pertama. Nah, gimana apa motivasi Bapak nih kepada rekan-rekan kita semua nih? Kameramen guys. Ya, kalau saya sih apa ya, di Gojek ini udah kayak rumah kedua saya. Kalau kita bicara materi, saya nggak dapat apa-apa di Gojek, tapi saya punya saudara banyak seluruh Nusantara. Itu. Nah, saya punya teman, punya sahabat dimanapun saya punya. Nah itu lebih daripada materi. Nah, saran saya buat teman-teman gitu, buat mitra Gojek, kenapa saya masih bertahan sampai saat ini di Gojek? Ya karena segala sesuatu itu saya niatkan, saya tekuni. Suatu pekerjaan kalau kita niatkan dan kita tekuni dari hati, itu akan nikmat. Itu. Kedua, Gojek ini udah mata pencarian saya. Ya teman-teman mungkin di Gojek juga mata pencarian. Jaga akun kita, jaga performa kita. Jadi sistem Gojek sekarang membacanya itu tingkat kerajinan. Kalau kita rajin, kalau kita konsisten, ya order dengan sendirinya akan nyamperin ke kita. Pokoknya tetap semangat. Kalau saya sih intinya buat teman-teman semua ini tetap semangat bahwasanya kenapa Gojek selalu berinovasi dan berubah-ubah dari segi skema bonus, skema poin. Kalau saya berpikir Gojek pasti akan memberi yang terbaik buat mitra. Kalau saya selalu berpikiran kayak gitu, Gojek akan selalu memberi yang terbaik buat mitra. Karena apa? Gojek tanpa mitra, Gojek tidak akan besar. Intinya sih itu. Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Dari yang 20 pendaftar pertama itu, yang tersisa sampai sekarang ada berapa? Masih ada berapa orang? Seangkatan saya masih ada 8 orang. Sebagian udah ada yang meninggal, sebagian emang udah nggak mau di Gojek lagi. Nah, terus kalau untuk 100 driver pertama itu juga masih 100-100-nya masih aktif, cuman dari tahun 2010 sampai 2014. Kan ada tuh di emblem 100 driver pertama. Nah, apa masih aktif, ternyata masih ada. Dari perubahan dari yang call center itu ke aplikasi Bapak daftar ulang lagi atau enggak langsung masuk? Langsung masuk. Langsung masuk ya? Langsung masuk, Daftar karena lagi ya? pas saya mulai kita dikasih HP Android itu, nah jadi orang-orang yang lama itu waktu itu emang prioritas pertama dulu dikasih, langsung mereka belum di training, suruh belajar sendiri. Training itu kan setelah ada perekrutan GBK kan. Nah itu mulai di training Android, udah tuh baru ikut training. Tapi kita kan dasarnya udah paham, jadi nanya sama temen. Untuk cabai juga ya? Yang untuk cabai itu manfaatnya. Oh itu RDL itu. Jadi Rifat Sungkar itu. Oke, mungkin itu aja Pak Mul ya. Sudah dari Pak Mul kita jadi semua sempat
tahu juga. Sekian dulu perbincangan dari saya bersama Pak Mul, driver 001. Nanti kita lanjut makan dan ngobrol sambil santai-santai guys. Oke guys. Dong. Nah, on beat-nya dia paling 2 jam. Taruhlah kita on beat 8 jam dikasih order cuma 2. Tapi sistem ngebacanya Tapi itu kan akan meningkat kan. betul. Jadi konsisten selama 2 minggu. 2 minggu ke depannya akan Berubah ya. berubah. Ngebut lagi di bulan atas. Itu sehari ordernya cuma kasih atuk. Ya emang begitu. Atuk 2. Saya telatenin terus mulai lagi. Amin Pak di Grab. 2 Seminggu lah itu konsisten. saya terapi terus. Sama aja. Kalau di Gojek emang kinerja kita di 2 minggu berikutnya. Bukan 2 hari ke depan. Bukan. 2 minggu berikutnya. Kalau saya sih sebenarnya lebih penasaran ke sistemnya gitu, kayak proses kalau kita bicara sistem nih ya Pak, biasanya kan itu kan ada algoritmanya gitu ya Pak. Misalnya sistem ngebacanya dari proses customer ini order, terus dari sistemnya nanti ngebaca driver yang di sekitar atau ngebaca historinya atau apa itu Pak biasanya? Ngebacanya tingkat kerajinan. Ini kita nongkrong nih, sekian banyak. Saya ini paling dalam seminggu dapat order 4 sampai 3. Abang ini seminggu bisa 20. Abang 10. Orderan di seputar sini masuknya pasti kamu. Yang tingkat kerajinannya tinggi. Soalnya kadang yang saya tanya gitu ya Nah. Pak, saya lagi di sini, tiba-tiba masuk orderan dari Ratu Plaza gitu. Sementara pada saat saya jemput, di Ratu sini Plaza kan udah banyak banyak orang. orang. Betul. Lagi sakit hati Nah, lu. cuma karena saya perhatiin lagi di aplikasi, oh ternyata yang saya penalaran saya gitu ya Pak. Oh, ternyata karena saya dulu pernah nganter ke tempat daerah ini, gitu. Apa mungkin karena historinya, Histori, tingkat kerajinan, jadi dan yang paling utama lagi pertama, performa. jadi dia urutannya yang pertama dia baca tingkat kerajinan, performa sama histori ya Pak. Betul. Itu tadi saya bilang. Itu driver yang di Ratu Plaza seminggu paling dapat 10, abang seminggu bisa 50. Ya tetap biar nongkrong 5 hari, yang 5 hari yang dikasih. Tuh. Pak, monggo Pak. Ah, begitu. Gojek sekarang begitu. Sama Gojek kapan lagi Pak buka pendaftaran Ya. Pak? Pak, iya Pak. Saya kan dari Gokar nih, bisa. Sekalian Nggak bisa. satu. Nggak bisa. Kalau di Gokar apa? Kalau dari Goret pindah ke Gokar bisa, tapi dari Gokar pindah ke Goret nggak bisa. Oh gitu nggak bisa Pak. Berarti cara ngelainnya gimana tuh? Biar bisa dapat. Ganti KTP. Loh, solusinya cuma itu. Sama juga kalau handphone Biayanya di road, lebih- solusinya apa? Ganti handphone. Udah. Biayanya lebih mahal. Ganti KTP. Mikir Ninja doang kan? Iya. Itu ganti KTP, lo mesti ke Singapura operasi plastik. Iya, kan Ninja kan yang dibaca bukan Nih, iya. rumahnya. Ganti. Kalau saya pindah misalkan saya pindah rumah di Tangerang Selatan, bisa kan? Nggak berubah. Nggak berubah. Nggak berubah lah. Nggak berubah. Ini nggak bakal berubah. Pindah ke Kalimantan juga Iya, nggak nggak bakal bakal berubah. berubah. Ganti muka, ganti muka. Apalagi sekarang udah sistemnya iktp. Ini tuh nggak bakal berubah. Iya. Gua aja yang ke Jakarta Barat aja nggak berubah lo lagi. Dari selatan ke barat. Mobil ada orang Gokar udah nggak bisa. Apa aku kan? Suaranya. Kalau yang suka milih-milih orderan di mana nih Pak? Ini orderan ya makan aja lu jalan asap. Berarti sistem ini nanti setelah ini udah bakal ada bonus ya? Infonya sih. Nanggung-nanggungin aja Pak. Dibuat abu-abu nih, dibuat abu-abu. Berat. Kayaknya bakal jangan ngarepin bonus. Ada orang kedua di rumah nih ntar. Hari 15 orderan cepet gitu kan. Ya, itu kan gitu harinya. Poin kan? Satu order ada 100 poin, lu ngumpulin berapa ratus poin kayak di Grab kan gitu kan? Iya. Tapi saya dari awal sampai sekarang Pak nggak ngarepin sih. Ya bisa nggak pernah kekejar Pak. Di Gokar masih kan? Masih berjalan kan ini? Di Gokar? Apanya bonus? Ya itu yang poin itu kan.
dia pakai Sama. dekorasi. Tapi nggak ada boleh jor. Ada sama itu. Sekali datang langsung pulang kasih 20.000 tuh. Iya, 20.000 buat ongkos beli bensin. Bener juga ya, Pak Mod. Ini nantinya. Gue pertama kali daftar 2015 gitu. Karena visi misinya dia emang pengen Iya emang Opang semua. Terus dia ada Tapi pengalaman di Cawang udah kayak opang sekarang Pak. Jadi kayak dicatat itu namanya Depot A, lu tadi udah 1 lu. Nah, jangan gede belum nih gitu. Di Cawang ada tuh gitu. Itu dia. Biar Di Cawang Grab dong masalah. kalau Grab itu biasanya buat ini Grab Now. Grab ya. Di Tanah Abang juga yang gua alamin ya. Grab Gitu. ya. Truk dan jadwalnya kenal. Jadi kalau lu 1 jangan dia. Ya, ya semua dia Udah 10 tahun kamu, gua waktu di Tanah Abang begitu. Ditawarin, ini bang kalau mau Grab Now isi ini gitu. Saya sih, Ambil antrian lah. alhamdulillah. Anak saya berkata SMA, yang 2 udah selesai, udah kerja. Gojek. Ya Nah kan? ini Pak beli rumah kasar dari Gojek Pak. Dulu mau Ya. Kedua, tambah saudara. Ya kan banyak teman. Kita lagi di Opang kan tahun ini perjalanan Opang doang. Ya kan? Saya di Gojek tahu cara masuk dalam gedung. Iya. Ya kan? Loh, ya bukannya ini banggain Gojek. Saya kalau nggak di Gojek, saya nggak ketemu duduk bareng dengan Eri 1. Iya. Sebelah sebelahan ngobrol bareng. Saya sampai cubit-cubit, ini bener nggak sih? Gue lagi ngobrol sama Jokowi. 1 jam loh duduk bareng. Enggak Pak. Masih masih pakai di sana makan-makan. 2017. Iya. Kalau salah itu ulang tahun Gojek juga tuh. 2 kali saya duduk bareng Pak Jokowi. Yang keduanya Mitra Juara 2018. Ada apresiasi apa Pak yang dikasih dari Gojek? Usaha khusus. Panggil dulu khusus. Selain bonus dari Bapak ini setelah itu dari awal. Apresiasi yang diberikan Gojek ke saya 10 tahun ini. Alhamdulillah sih. Sebenarnya ada sesuatu yang Mobil. buat atau apa? Alhamdulillah sih enggak. Oh belum ada. Bukan enggak ya, belum. Mudah-mudahan sih. Iya. Harusnya Gojek ngasih bukti. Ada Karena di jalan kesusahan Pak. Karena di jalan kesusahan di Cawang juga. Banyak itu dia berpos. Saya kemarin pernah duit ulang tahun di Gojek buat yang pulsa 50.000. Itu dapat sih. Baru kemarin kirimnya pasca link gitu. Kan lo remind terus tapi. Enggak, bodo amat ya, kagak. Saya yang ulang tahun Gojek itu, saya dapat handphone. Handphone. Kan menang tuh yang IG. 10 tahun ini. Ya, menangkan IG itu lomba. Oh iya. Itu juga anak saya yang ngirimin. Oh, ya kirain kayak bapaknya dapat 5.000. Oh, Kayak Belum. cuma 2 cicilan doang. Sedih bang kalau teman-teman pada nanya, Pak Om udah enak, iklannya di aplikasi Nah, nongol betul. terus, ya kan? Jadi saya ini syuting iklan sekali, tapi bisa 400 shoot fotonya dari pagi sampai maghrib tuh. Jadi segala angle model kayak apa pun diambil. Nah itu nanti dikeluarin ya pas kayak gitu. Itu padahal foto udah setahun yang lalu. Buat iklan ini, buat iklan ini. Haji mumpung ya. Royalti bapak udah mahal itu harusnya. harusnya. Biarin nanti. Tuhan yang Amal aja lah ya. Ya Om. Sini aja Om, sini Om. Ini kopi nih. Oh saya. Tapi sekarang kalau narik sudah nggak sesuai ya, nanti gitu nggak bisa. Anak saya masih kecil loh.
Susunya kuat. Mana ya kan harus ini yang jeber ya. Anak saya yang kecil 2 loh. Dua-duanya susunya kuat. Umur 3 tahun, yang saya namain Nadi. Iya. Terus yang kecil nih umur 1,5 tahun. Dua-duanya nyusunya kuat lah. Kalau saya nariknya uga-ugaan, bagaimana? Tentunya kakaknya kan udah ada yang kerja dibantu. Itu aja saya agak ringannya. Kalau di susu member kantor itu ada? Nggak ada, Oh enggak. nggak ada. Itu orang kalau ngomong saya ini member kantor. Kalau kita berpikiran luas, ya member lo biar laku. Iya iyalah. Ada tuh. Mas serius lu? Ya, Mas, dulu. Mas serius nih? Ya Allah. Iya masih ada. Iya. Yang dua. Oh, wes. Oh, tadi lucu dulu main. Tangan. Lucu dulu main lucu. Ah, jangan dong. Iya, dong. Cinta dulu. Jangan bawa. Hilang. Cium tangan dulu ah. Buat hilang lu. Iya, udah apa-apa. Apa ya, Mel? Apa? Ya foto present juga baru kita ke sini gitu ya kan. Kaget juga udah. Ya udah lama janji mah Pak Pol ya kan buang kemarin corona ya kamu ya. Intinya Dan iya. salah satu hal Baru sempet kali. Berapa meter temennya? Saya kemarin diundang juga sama komunitas di Semarang. Semarang. Wah di Ongkon juga macam ya Pak ya berarti. Ya. Pak, mau naik apa? Gak usah mewah-mewah. Lu beli tiket kereta aja. Cium tangannya. Ya coba tangan. Oh iya. Ini dia pemasangan. Iya, tahu gua. Gua kan angkatan dia cuma pengen tahu, pengen kenal sampai begitunya. Bukan kita itu udah bangga lah. Gak mau naik pesawat pak? Enggak. Capek Tiket kereta. Gak usah yang eksekutif, yang ekonomi aja. Kurang nyampainya sama. Tapi gajinya gede. Gajinya gede. Bilang gitu aja. Tahun 2000 berapa tuh orang pernah cerita ya, 2013 tambah. Sebulan udah dapat 10 juta, langsung beli motor bisa dulu. Kamu Gimana, Bang? justru Rasa juga, Dakar Bang? lebih sadis lagi tuh mafianya kamu. Ya udah pensiun aja dah. Pernah mau sebulan bisa beli motor, rasa juga. Paling Betul. bisa ada gitu. Dulu itu saking enaknya nyari duit kali ya. Iya. Ada habis, ada habis, ada habis. Asal duit dapat 800, 700 kurang. Pulang. Udah, Ngomong nggak ya? dah. Sekarang dulu tuh dari Blok M ke Depok udah 100.000. Udah di otak kita 100.000. Iya. 4 kali balik 400. Udah bener-bener Depok. 100.000 udah patokannya. Ke Bekasi di sore. Enak banget bro. Yang dulu masih tarif 10.000 ya? Itu yang masih di dia. Sini ya, yang customer gratis. Tapi cuma bayar ceban doang, uang bensin. Tapi kan dulu gajiannya kan bisa 3 hari gitu ya kan bisa Sekali ya itu. sekali pun 2 kali. 2 kali. Timnya agak. Tim agak. Tapi sekali kumpul kan banyak Bray. Dan dulu kan lu nih pas baru-baru Rasain yang 4.000. Anjir, gila. Gue ngerasain yang Siapa 4.000 ini? masih rasain. 4.000. Iya. Cuma sebulan doang, Pak. Yang masih skill 4.000 orang dekat aja 18.
banget kan nyari duit. Iya, banget. Gocap, bonus gocap nih, 4 tarikan. 4 tarikan apa 5 tarikan? Nambah lagi gocap, 2 tarikan lagi. 2 tarikan lagi nambah lagi gocap. Makanya itu cuma sebulan doang nih. Iya. Karena banyak yang main model tip-tip gitu. Iya, gara-gara bonus lipatan. Lipatan bener. Nah, udah mulai hancur tuh Gojek kan. Gojek evaluasi. Mobil aja. Udah mulai berkurang kilometernya. Berkurang. Bisa Purnami, Pak. Efek kenakalan, efek Lagi kenakalan juga. Sebenarnya mungkin ya dari Gojek itu sendiri ada niat baik gitu kan, ngasih bonus ini. Iya. Cuma ya Kenakalan kita aja. karena oknum-oknum juga nakal ya kan, akhirnya jadi ibarat ke semua gitu. Yang main optik apa segala. Orang gini, driver gokar teman-teman saya ada yang kayak gitu Pak, sampai masuk di camping, duduk doang di rumah, 10 akun dia mainin tuh gila. Tapi buat Tapi nggak lama, sekarang akhirnya udah. Betul. Untung dia nggak ketangkep. Tapi darah-darah. sekarang. Hah? Iya. Tidak ada. iya. Kalau orang yang di apa, apartemen itu kena emang, dia tahu bedanya. Lagi ada UIT kan. Karena kan itu kan rusak sistem. Malang lebih parah kemarin. Malah. Hampir 400 merchant. 400 merchant itu bodong. Bang Jep. Hah? Iya, jadi ada namanya kan buat mainan doang. Ngejar poin kan? Ngejar poin. Makanya sekarang orang daftar food dipersulit ya karena kasus di Malang. Bisnis soalnya. Tapi memang dijagoin orang Indonesia tuh paling jago buat nyari bug gitu. Serius, mau main game lo mau apa paling jago. Tapi nomor 1 yang nemu Indonesia. Lu main game internasional nomor 1 orang Indonesia, cheaternya. Jangan Ada orang anak SMP aja bisa ngejebol pertahanan Amerika jadi ambil kok. Ya kan? Di kita lemahnya ya itu koneksi. ISP-nya pada nggak bener gitu loh. Tapi kalau kita dikasih koneksi kenceng juga banyak hacker-hacker Indonesia. Ekspor mah buset. Banyak kan dunia sama paling ngejamur. Otaknya jalan. Walaupun makan aja mulu ya. Tawain lo, cok tuh lo. Kang tawain lo mulu dia. Ampun. Tuh kan? Kita tawain lo mulu tuh lah. Di belakang tawain lo mulu. Gak apa-apa. Sering nemu customer yang ngedelin saya pernah juga Pak. Di bawah tekanannya bos. Kita aja pernah gua. Iya. Iya, Gara-gara kata paket terpaket. Orang saya telepon nggak diangkat. Ketok-ketok pintunya, rumahnya nggak ada belnya nih. Nah, ketok-ketok kagak dibuka-buka. Nah, saya masuk. Lonek gitu. Anjingnya ngomong. Gua nggak tahu ada anjing. Anjing kecil. Kita sombong ya. Jadi pudel. Sul. Iya, kamarnya baru keluar. Bapak digigit ya, iya. Oh, untung orang itu keluar ya orangnya. Banget tuh dokter. Baik banget kan kamu. Gua enggak bisa infeksi. Oh dokter. Waktu dokter mana yang ini dong, tangan ini gua. Bisa lah deh kan. Kasih, mau dia ditambahin. Kasih 100 ribuan. Ya tanggung jawab juga berarti customernya. Kalau kesannya banyak banget ya. Ya kita aja tuh di pagar gitu kan, nggak keluar itu aja. Itu aja kita udah ngeri gitu. Terus banget. Tapi pedas masing-masing lalu. Tahu lah berapa. Tapi dulu zaman belum aplikasi, gue itu dapat customer 2 tahun gue bawa. Oh, jadi langganan. Dulu kan Gojek itu boleh langganan, customer itu boleh, pilih-pilih driver. Harusnya enakan begitu ya Pak, boleh langganan ya. Di sini aja Pak. Saya dulu kena notif juga gitu, Pak. Biar langganan kan udah nggak ada sistem bonus. Langganan, jadi dia per bulan dipotong berapa. Daripada kita Itu bayar langganan bulanan per jatuhnya ya. Ya, customernya bayar bulanan. Iya, mereka langsung bayar kayak deposit gitu loh. Dan jadi buat bulan depan
Kayak lo ngontrak gimana sih kan bayar dulu tuh. Pakai pay letter aja. Itu kan orang Inggris aslinya. Jadi dia baru datang ke Indonesia. Dia kerjanya di Setiabudi. Dia tinggal di apartemen SL. Masa. Nah, order lah ke Gojek. Itu Samsul ya. Orang asing. Anak gila banget ya. Oh, dapat orang asing udah waduh duluan. Karena kita sadar diri. Sambudi. Bahasa kita terus terang. Bulu kelihatan. Sambudi namanya juga. Perempuan kuping. Negro. Enggak. Kalau bule ya mana? Kelihatan namanya. Sampai sekarang aku masih ingat aja tuh namanya. Tapi nggak fokus ke dia sih. Pagi Miss. Senyum doang orangnya kan, orang nggak bisa ngomong. Enggak. Deh. Dia pakai tangan. Jangan lah. Berjalan tuh itu sehari gue tuh bisa 4 kali nganterin dia. Fotonya? Foto sana. Kerja di Setiabudi. Foto aja. Tujuan. Bayar apa gimana? Foto aja Ya. langsung. Leganan udah. Bayar bulanan. Bayar ke Gojek. Tapi di aplikasi ya. Bayarnya ke Gojek karena orderan awalnya dari Gojek. Oh, dia nggak mau jalan lagi. Ah. Sistemnya tuh sama. Nah, order ke Gojek, taruhlah Gojek 40.000. Nah, nanti ke kitanya tinggal 30. Oh, iya. Gitu. Iya. Sama. Dalam sehari itu bisa 4 kali. Jemput pulang. Tahu sorenya yoga, lempar timbang. Ya, yoga, jemput yoga lagi. Udah, kalau dia kadang mau makan apa, Pak, antar saya. Selama 2 tahun. Dia kayak driver pribadi dong. Iya, dia bilang, Pak, saya catetin bahasa Indonesia yang sehari-hari. Saya catetin. Makin bingungnya dia, mau saya asal ngobrol kan. Itu udah aku bawa jatuh 2 kali, tapi masih tetap mau, nggak mau ganti driver. Sampah-sampah ini nih, sampah-sampah pelbak. Ditabrak, kita mau bukan ini, ditabrak dari belakang. Mau nggak mau kan jatuh. Nangis lagi, kan malu banget ya. Nangis, di jalanan nangis, sampai tempat yoga, gue diomelin. Itu Miss Metin kenapa kamu? Orang kita mana tahu mbak, orang ditabrak dari belakang. Orang nggak kenapa-napa, Miss juga nggak kenapa-napa kok. Recek juga enggak. Dia. Kok itu suwe? Tapi nggak mau diganti. Saya bilang, Miss mau ganti driver. Saya bilang, kalau mau ganti driver, tinggal apa ke Gojek. Oh, enggak apa-apa kamu. Kamu udah ya? Udah. Nah, setelah dia 2 tahun, dia ceritanya balik ke negaranya. Diajaklah gua ke ambasador. Pak, antar ke ambasador ya. Gua pikir kan dia mau belanja. Pak, temenin saya. Gua temenin. Pak mau beli HP apa? Buat kenang-kenangan saya besok mau pulang ke Inggris. Terserah Miss. Oh, udah kenyamanan. Terserah Miss mau kasihnya yang model apa. Apapun Miss kasih akan saya terima. Inilah waktu itu. Belum ada. Belum ada iPhone. Belum. Apple yang lama 3. BlackBerry waktu itu dibelinya BlackBerry. Lagi rame-ramenya BlackBerry. Mahal itu BlackBerry. Iya. Masih ada kenang-kenangan ada? Masih ada kenang-kenangan. Oh ada. Bejat. Nah, beli handphone 1, terus beli jam tangan. Kita tuh anterin pulang ke apartemen. Diajaklah masuk, gue seumur umur kan diajak masuk baru sekali-kalinya itu ke dalam apartemen. Orang biasanya nunggunya di bawah. Itu aku gede Sarah. Ini saya bilang. Pakai aku koper. Dan itu nggak ada yang di bawah. Nggak ada di bawah. Kan ya, iya. Bagasi mahal, Bro. Nggak ada di bawah.
bed cover, pakaian perempuan ya udah jatahnya bini gua sama anak-anak gua dong. Kayak Perempuan. TV apa gitu. Iya, Sama semua. bawa semua. Orang gua ke situ bawa mau ngambil mau apa nyewa mobil buat ngangkut. Oh, iya, aku kulkas ya. Iya, bukan di. Iya. Emang boleh kayak gitu tinggalin. Iya betul. Kayak bawahnya. Nyari percayaannya gitu sama apa. Tuh sekali. Nah, gua kedua Bang lagi rokok. Bareng bareng. Gua bawa orang Korea. Biasanya kan Korea kan Pelit. Sejarahnya. stasiun Sudirman, dia mau ke bandara. Belum lama ini. Jadian. Daerah Soekarno kan naik kereta ke bandara. Bandara baru kan. Dompetnya jatuh. Dia udah bayar, dompetnya jatuh. Nah, gue juga taunya sama orang. Pak, dompetnya jatuh. Itu orang kan ngiranya dompet gue yang jatuh. Sistem tadi ya, dompetnya jatuh. Dolar dong. Kejar tuh, gue cari-cari kan. Gue mau situ tahun dia naruh motor susah. Susah, kan? Ya kan? Pak, gue lapar nggak saya beli. Pak, minta tolong saya titip motor. Emang kenapa? Ini orang asing tadi dompetnya jatuh habis saya bawa. Dia udah masuk dalam. Nah, di aplikasi pun belum selesai. Gue telepon. Untung aja belum selesai enggak? Belum, gue telepon. Mister, dompet jatuh, itu ada paspor. Iya. Anu, kan udah jadi pulang ke negaranya itu orang. Udah. Udah lari keluar. Thank you Gojek gitu doang kan. Oh, gitu, thank you, Ya. Gojek. Itu duit yang ada di dompet keluarin semua. Buat babe. Kasih gua semua. Kasih semua. Sama dolar juga ada, dolar Singapura ada. Dolar Singapura ada 4 lembar, satu ada yang $50, ada yang $10. Luar biasa. Udah. Gua buka juga di rumah itu. Langsung pulang ya, pokoknya nggak ngebit, langsung pulang ya. Udah banyak pulang ya? Udah, buka sama bini itu. Itu lu hitung dah. Jadi Itu dari mana? seneng banget gua. Agak nih gua. Barusan di Bekasi sama Korea itu. Lo yang bagus. Ada sisa 800. Udah 800, nah dolar Singapurnya gue tukerin sekitar 600-an ribu. Sampai. Udah, dari jadi hilang. Buset, Kayak apa gua? Ini dompet isinya 5 juta. Mending Balik kalau santai bisa Redwood duitnya tuh. Mau ke Pak Yamto antar ke sana. Oh iya Pak, silakan masuk. Ketemu nanti di rumah. Gue pikir masuknya mah deket ya. Lah buset. Wah, gue jalan kaki. Enggak. Jadi ini dari pintu gerbang ini masuk ke dalam rumahnya itu kisaran 300 meter. Oh, Kiri kanannya binatang buas. Dikandangin. Ada macan. Iya. Ada rusa. Wah, mak, gue bilang rumahnya modelnya kayak pendopo gitu. Gila. Keren banget. Nyampe. Selamat sore, Pak. Sore. Makasih ya, Pak ya. Udah diantarin orderan saya. Bubur pantung 5 porsi. Mahal. Udah nyampe, gue kasih berapa Pak? Sama ongkos bisa 250, ongkos 40. Sama ongkos 250 Pak. Saya kasih duit 250. Dia nanya lagi, Pak, lebaran pulang kampung ya? Ya. Masih punya anak kecil Pak, anak saya baru umur seminggu. Kebetulan anak emang baru umur seminggu. ya anak Belum masuk ke dalam, tunggu ya Pak. Oh iya. Gue pikir gue mau dikasih makanan kayak apa gue ya kan. Dia masuk ke dalam dia keluar lagi. Tanya lah. Ini Pak, buat beli susu anaknya. Kagak gue lihat, gue kantongin aja. Gue udah jauh baru gue buka 500.000. Udah gue pulang, dapat 1 juta. Kita lain pas buru-buru odol koma gitu ya kan. Ya. Rata-rata driver kalau dapat tip langsung kantongin ya Pak. Nah. Tapi ada sih yang mirip dulu ya kan sebelum wah berapa lembar ya kan baru masuk. Nggak ada tuh siapa ya? Pakai Indra Praba aja bukan Indra Pelia. Sule. Sule. Indra Praba dulu kayak Sule kan di YouTube kan. Mirip dulu. Oh, gitu. Iya iya. Pasang ekspresi cengok. Di pranknya Baim Wong. Kasih tuh.
Ada pas nanyain males-malesan. Enggak dapet dipirit lagi. Kirim dulu. Sama malam tahun baru ya, udah tahun baru mungkin 3 tahun yang lalu, wali kota Jaksel ini udah red and white apa di SCBD Pacific Place. Red and white-nya minumannya 11,5. Mahal banget ya, cuma 11,5. Nyampe ke sana itu komandan Satpol PP yang beli, yang order. Terus nyampe, malam Pak, malam masuk Pak, orderannya malam tahun baru rame Pak, sampai Pak, aku udah jalan-jalan semua. Lah ini lu bisa belanjain di rumah gue, duit tuh banyak ya, pada mabuk. Ah, kita nih mau gesek dulu Pak, simpenan jatah buat stok motor, karena gitu kan. Kasih tuh, sama ongkos kan cuma 12.000. Iya, 12.000 dari Pacific Place ke kantor wali kota. Tapi yang full gede sih. 1 juta nih, 500 sekian Pak. Udah kasih tuh. Sekitar 600, udah ada tipnya dong. Tipnya udah ada Pak. Udah 20 lebih. Lumayan banget itu. Udah. Lu mau kemana? Ya kan udah dibayar Pak, udah ada tipsnya. Makasih Pak, balik kanan nyari orderan lagi. Mau minum nggak? Makasih, kata gitu. Iya. Lu mau duit nggak? Lah kan udah dikasih Pak, itu ambil di laci. Buset, di laci. Nggak sopan Pak, mau lu ngambil duit di laci. Loh, kalau saya kantongin semua, ya tinggal saya dor. Dibicarain gitu ya. Bercanda. Udah, akhirnya dia ngeluarin laci lagi. Kita 200.000. Belum Pak. Buat malam tahun baru sama keluarga. Udah, makasih Pak. Belum kan lo sepi, ini gua kasih nih. Pulang, kalau baru sepi orderan. Itu pulang. Ada nggak Pak? Itu customer yang ngahir tentang driver 001. Banyak banget. Nanya-nanya mulu gitu jadinya ya. Jadi ini kejadian dari Walter stasiun Cawang. Itu customer mungkin perhatiin ya, mungkin dia sering lihat apa itu Bapak. Bapak driver pertamanya Gojek. Mbak salah lihat. Saya selalu nggak pernah mengiyakan kalau ditanya sama customer. Salah lihat Mbak, bukan saya. Enggak, orang namanya sama Mulyono. Untung banget Pak, saya dapat Bapak. Ya kan? Ngobrol. Panjang jalan tuh ngobrol. Udahannya pasti ngasih rata-rata banyak Pak. Entah itu 10.000, entah itu 20.000. Tapi emang sih Pak, kalau kita tuh apa ya, customernya baik ya, ternyata enggak kemungkinan juga Mulai Pak. wah, udah ibarat kata emas banget, ibarat kata gitu. Gojek Mas, Grab Mas, Grab. Iya, gitu banget. Masnya. Grab bukan lo, gue lebih lagi tipnya Grab Mas. Tangan. Balik banget, 2.000. Dapat balik sama 1.000. Astaga. Ada customer tuh yang asal nurunin, makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Saya naik pepaya di rumah. Tapi Gojek aja kali yang viral ya. Makasih Pak ya. Mulu cari kasih Pak. Gojek aja ya, Grab belum ya. Emang infonya driver pertamanya emang udah ke PM. PM malah. Nggak tahu udah. Ya kalau kita ngikutin perkembangan di berita-berita gitu. Top banget kalau sampai Karena Duetnya. gue di komunitas Grab juga ada. Duetnya. Ada beberapa komunitas Grab gitu yang masukin. atau mungkin kemungkinan Bapak sebenarnya bukan kasus nih, tapi mungkin ada yang udah ke PM yang nomor pertama kali. Oh enggak. Justru gue dulu daftar di Gojek ini, gue ini pendaftar di kisaran 10 ke bawah. Selisih berapa minggu kemudian nambahlah jadi 20. Oh berarti pas datang pertama kali 10 orang langsung udah gitu ya kan? Daftar. Cuma trainingnya cuma muat 3.
beda jam mungkin gitu. Ya, mungkin bapak ini kan 10 orang pertama, cuma kan ya kita nggak tahu siapa Nggak tahu pertama orang pertama. pertamanya yang Cuma siapa karena itu nggak dilihat tahu. dari segi performanya bapak paling bagus, ya kemungkinan diangkat lah jadi 01. Kemungkinannya kan bisa seperti Jadi itu gitu. ini kalau kita waktu itu nih ngobrol 520 yang pertama nih, kita nanya, lu masuk bulan berapa? Iya. Kita tanya nih, ya kan? Nah, emang kalau diurut-urut emang saya. Gue ingat banget tanggal 20 bulan Agustus. Tuh, yang lain itu, gue September, gue November, gue udah akhir Desember. Emang nggak kepengen, mereka mundur terus. Banyak yang nggak kuat. 3 orang emang udah meninggal. Meninggal itu karena apa? Di jalan uang. Tapi lu jangan ke situ-situ dah. Oh nggak ada yang dipukulin. Check the mic and make sure it sound right, boys.